Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pertemuan pagi hari ini anak-anak? Baik Pak Guru. Untuk dalam rangka mencegah COVID-19 kita diwajibkan pakai masker ya anak-anak sekalian. Mungkin untuk menjaga jarak masker boleh dilepas. Nanti kalau setelah pelajaran kita akan pakai lagi. Ya. Baik Pak. Untuk hal yang pertama, materi kita adalah sumber daya alam. Sumber daya alam itu menurut kalian apa sih? Mau coba aku tanya Mbak Ari aja. Mungkin bisa ada gambaran Mbak Ari sumber daya alam. Sumber daya alam itu kayak Pak contohnya apa ya? Pohon. Oh gitu, ya. Pak. Mohon maaf ya Pak kalau salah. Ya, Karena betul. saya belum baca buku Pak. Oh ya, sumber daya. Ya, pengertian sumber daya menurut sistem demokrasi yaitu sumber daya alam pun harus berdasarkan untuk kepentingan rakyat keseluruhan. Jadi tidak serta-merta sumber daya yang dikeruk oleh pemerintah untuk investor itu semena-mena. Jadi ada timbal balik baik untuk masyarakat yang berada di sekitar tambang tersebut. Nah, untuk hal yang kedua, penyebab dari hal itu apa? Yaitu rusaknya hutan, adanya penebangan liar yang secara besar-besaran, dan juga dampak yang dirasakan oleh masyarakat luas seperti itu. Ya, itu akan mempengaruhi perekonomian suatu negara maupun daerah yang terkait. Kita ambil contoh kebakaran lahan sawit di Kalimantan. Nah, berakibatnya apa? Pasar dan juga mal akan ditutup. Itu akan menutup jalan rezeki oleh para pedagang dan juga investor yang ada di dalamnya. Nah, maka kita pertemuan ini yaitu pengertian ini yang pertama tadi yang kita tanyakan pada Mbak Ari, dan juga yang kedua adalah ancaman. Untuk yang ketiga, mungkin siapa yang bisa memberikan saya sebuah contoh? Sebuah contoh itu apa? Contoh dari sumber daya alam yang dapat dikelola di Indonesia. Mungkin dari Mas Rendra. Ya, Mas Rendra, silakan. Mungkin berikan contoh sebuah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Kalau di Indonesia sendiri sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan itu yang pertama emas di kawasan Papua. Ya, betul sekali. Terus ada batu bara di daerah Kalimantan, itu juga bisa dimanfaatkan. Terus kelapa sawit juga itu bisa dimanfaatkan untuk dijadikan minyak. Itu salah satu contohnya. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Mas Reza. Untuk selanjutnya kita akan memberikan sebuah pertanyaan bila mana ada yang dipertanyakan tentang sumber daya alam tersebut. Silakan. Atau mungkin kita ganti penugasan. Saya mau tanya Pak, Oh iya, boleh. bagaimana bila terjadi kelangkaan pada sumber daya alam yang ada di Indonesia Pak? Oh, betul. Ini pertanyaannya sangat menarik ya teman-teman. Ini perlu untuk dibuat contoh. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana jika sumber daya alam itu habis dan apa solusinya? Mungkin seperti itu. Jadi kita usahakan batu bara. Ini batu bara itu adalah seperti bongkahan batu yang berwarna hitam dan juga ada kilang minyak lah. Kilang minyak. Kalau ini habis bagaimana? Ini solusinya yang paling sulit kan di dua ini. Ini proses pembentukan alam yang bertahun-tahun menjadikan ini batu bara dan juga minyak oil. Jadi untuk solusi kedua ini kemungkinan di tahun 2050 ke depan stok ini masih ada.
Namun jika ada kelangkaan, berarti kita sebagai murid ataupun nanti kita menjadi mahasiswa, cara untuk mengolah ini oil dan batu bara yang lebih efisien dan juga untuk menggantikan yang dari sumber daya alam tersebut. Jadi kita beralih nanti ke sumber daya buatan. Nah, sumber daya buatan Mas Reza itu seperti arang briket itu dari serbuk gergaji yang sudah dipanaskan jadi arang, nah itu nanti ada cetakannya. Ini salah satu untuk contoh ini batu bara. Untuk oil, kalian tahu jarak, teman-teman adik-adik? Belum tahu. Pohon jarak yang warnanya hijau kalau sudah matang itu agak kuning. Ya itu dapat diolah menjadi minyak. Ya, salah satunya seperti itu. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini mungkin sudah jelas teman-teman sekalian. Sudah, Pak. Ya, untuk mengakhiri pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Ya, Pak Guru pamit undur diri. Untuk masker jangan lupa dipakai untuk menjaga kesehatan dan peraturan pemerintah. Oke, jaga kesehatan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.